wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Tentunya baik ya. Sekarang sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, berdoa selesai. Nah, jangan lupa untuk menyiapkan buku pelajaran serta alat tulis yang akan digunakan pada pagi hari ini ya. Nah, dan juga jangan lupa untuk presensi pada grup WhatsApp kelas ya. Nanti akan Ibu cek. Kalau tidak mengisi presensi pada grup WhatsApp, nanti dianggap tidak hadir dalam pembelajaran pagi hari ini. Nah, apakah kalian membaca buku jika di rumah? Ya, buku apa yang kalian baca? Oh, itu. Nah, dilanjutkan ya membacanya sampai selesai. Nah, terus kalian pernah melihat gereja atau tidak? Nah, pernah di mana? Oh, di samping rumah. Ya. Nah, sekarang kita buka buku siswanya di pembelajaran 3 ya, melanjutkan dari pembelajaran yang kemarin. Nah, ada yang mau membaca? Ini teks berjudul Sang Arsitek. Ya sudah, Ibu bacakan saja. Nah, Sang Arsitek. Pada tahun 1955, Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, mengadakan sayembara membuat desain maket Masjid Istiqlal. Sebanyak 22 dari 30 arsitek lolos pada seleksi awal. Presiden Soekarno pun mengumumkan bahwa pemenangnya adalah seorang bernama Frederick Silaban. Siapakah dia? Frederick Silaban lahir di Bonandolo, Sumatera Utara, 16 Desember 1912. Ia adalah seorang lulusan Koningin Wilhelmina School, sebuah sekolah teknik di Jakarta. Meskipun bukan lulusan sekolah arsitektur, ia dapat memenangi sayembara tersebut. Dan semenjak itulah karya-karyanya banyak dikenal di seluruh Indonesia. Nah, Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar dan termegah di Indonesia yang dibangun pada tahun 1961 dan pertama kali dibuka untuk digunakan pada tahun 1978. Dengan demikian, diperlukan waktu 17 tahun untuk membuatnya. Nah, lama kan? Dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah, Frederick berhasil menyelesaikan karyanya dan diakui sebagai karya asli anak bangsa Indonesia. Dan ia bahkan berhasil menyandingkan pembangunan masjid ini dengan gereja katedral di Jakarta. Gereja katedral adalah gedung tempat umat Katolik beribadah. Konsep persatuan dan kesatuan yang dibuat oleh Presiden Soekarno dapat diwujudkan dengan baik melalui kedua bangunan tersebut. Nah, ini merupakan gambar dari Masjid Istiqlalnya. Nah, hingga kini, kedua gedung yang menjadi simbol toleransi dan persatuan itu tetap kokoh berdiri. Meski arsiteknya telah tidak ada, tak hanya berkarya membuat Masjid Istiqlal, beberapa gedung bersejarah juga dirancangnya sepanjang hayatnya. Ia telah merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia. Bangunan tersebut antara lain Gedung Stadion Gelora Bung Karno yang ada di Jakarta, Monumen Pembebasan Irian Barat yang ada di Jakarta, dan Monumen Nasional atau Tugu Monas yang berada di Jakarta juga, dan Gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, kemudian Tugu Katulistiwa yang berada di Pontianak. Nah,
Sekarang tugasnya untuk melengkapi diagram berikut ini berdasarkan bacaan yang ada di atas. Nah, apakah cita-cita Frederick Silaban tadi? Cita-citanya dia menjadi seorang arsitek. Nah, halangan yang dihadapinya apa tadi di situ? Nah, ya, dia tidak berkuliah atau tidak lulusan sekolah arsitektur. Nah, sikap yang dimilikinya apa tadi? Ya, dia memiliki kegigihan yang kuat sehingga dia dapat mewujudkan cita-citanya dengan usaha yang dia lakukan. Nah, apa yang usaha yang dia lakukan? Nah, dia tetap belajar meskipun dia bukan dari jurusan arsitektur, akan tetapi dia belajar dengan gigih dan pantang menyerah sehingga dia bisa menyelesaikan semua desain-desainnya. Nah, apa saja prestasi yang telah diraih Frederick Silaban dengan usaha dan kerja kerasnya? Tadi di bagian akhir, yaitu Frederick Silaban telah ikut merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia. Antara lain Gedung Stadion Gelora Bung Karno, Monumen Pembebasan Irian Barat, Monumen Nasional atau Tugu Monas, Gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata, dan Tugu Katulistiwa. Nah, kemudian kesimpulan terhadap usaha Frederick Silaban untuk meraih cita-citanya. Siapa yang bisa? Nah, benar. Jangan mudah untuk putus asa dan pantang menyerah. Harus usaha lebih giat lagi, usaha yang gigih dan pantang menyerah agar bisa terwujud cita-citanya. Nah, kita lanjutkan. Mari kita mengamati. Coba dilihat gambar tempat beribadah berbagai macam umat beragama di Indonesia. Coba nomor 1 ini apa namanya? Ini gambar apa? Iya, gambar masjid. Gambar masjid. Masjid merupakan tempat ibadah bagi umat Islam. Kemudian gambar yang kedua, ya, gambar gereja, tempat ibadah umat Kristen, Katolik, dan Protestan. Kemudian yang ketiga, gambar pura. Pura adalah tempat ibadah bagi umat Hindu. Kemudian yang keempat, gambar vihara adalah tempat ibadah umat Buddha, yang beragama Buddha ya. Kemudian yang terakhir yang ada naganya ini, ya, itu namanya kelenteng. Kelenteng tempat ibadah umat Konghucu. Masyarakat Indonesia terdiri atas pemeluk agama yang berbeda-beda. Umat beragama dari tiap-tiap agama memerlukan tempat ibadah seperti yang sudah disebutkan tadi. Nah, sekarang kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian mencari informasi tentang rumah ibadah dan rumah ibadah dari dua agama yang berbeda di Indonesia. Kemudian tentukan satu tempat ibadah yang paling terkenal di Indonesia. Kemudian dicatat dan dicari gambarnya, dicari maknanya, nanti dimasukkan ke file yang akan ibu kirim ke grup WhatsApp, kemudian dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa juga ditulis fungsi dan kegunaan tempat ibadah tersebut selain untuk beribadah umatnya, misal digunakan untuk wisata dan lain-lain. Kemudian dicatat semua informasi penting yang kamu dapatkan ya.
ditaruh di lembar kerja yang akan Ibu kirim ke grup WA. Nah, sudah Ibu kirim ya, dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Kemudian materi selanjutnya, mendeklamasikan puisi. Nah, mendeklamasikan puisi memerlukan persiapan yang baik. Selain menghafal baris demi baris, kamu juga harus menghafal makna puisi tersebut. Setiap orang bisa memahami pemahaman yang berbeda terhadap makna puisi. Salah satu cara untuk membedakan makna puisi adalah dengan memberikan penekanan pada saat mendeklamasikannya. Pemberian tekanan pada baris puisi biasanya menggunakan tanda V. Perhatikan penggunaan tanda di bawah ini. Nah, ini bisa dilihat. Yang pertama, V-nya 1 menyimbolkan tekanan kata pendek sekali. Kemudian V2 menyimbolkan tekanan kata yang agak pendek. Kemudian V3 menyimbolkan tekanan kata agak panjang. Mari kita lihat kembali puisi tentang penjaga alamku yang ada di pembelajaran pertama. Kemudian beri tanda V untuk memberikan tekanan-tekanan pada baris-baris kalimatnya. Kemudian kalian latih kembali cara mendeklamasikannya dengan mengikuti tanda jeda yang telah dibuat sebelumnya dan tanda untuk memberikan penekanan. Deklamasi puisi tersebut di hadapan kita semua di pertemuan selanjutnya, dan mintalah pendapat teman-teman yang menyaksikan kamu mendeklamasikan puisi. Kemudian lakukan perbaikan berdasarkan pendapat teman-teman. Nah, ini bisa dilihat puisinya, Penjaga Alam karya D. Caritas. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Iya. Nah, jika ada nanti bisa dikirim ke grup WhatsApp saja, atau bisa PC ke WhatsApp Ibu ya. Kemudian ini ada soal evaluasi untuk PR kalian, dikumpulkan saat pertemuan selanjutnya ya. Nah, ini ada 40 soal untuk kalian, dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Nah, sudah Ibu kirim ke grup WhatsApp kalian ya. Nah, sekian pertemuan pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dan hidup sehat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.